Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Rosidah, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Tarakan. Ini merupakan aksi nyata diseminasi pada modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena hari ini akan ada kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Tarakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan. Itu yang terpenting buat kita. Sehingga ketika kita kuat sehat, apa yang kita selama ini tidak tahu menjadi tahu. Itu saya kira yang terpenting Bapak Ibu. Apa yang selama ini kita tidak pernah tahu menjadi tahu. Dulunya kita tidak pernah menduga bahwa rupanya kegiatan guru penggerak sepadat begini, dan kita mulai sedikit-sedikit melihat, sehingga itu menjadi gambaran buat kita Bapak Ibu. Yang mau silahkan memenuhi syarat silahkan mendaftar. Ini untuk kegiatan guru penggerak ini angkatan 10. Mudah-mudahan tidak stop sampai di sini Bapak Ibu. Ya, harapan kita akan berlanjut terus. Yang ada peluang silahkan ke sana. Saya kasih rekomendasi. Tadi ada Pak Ajak kemarin sudah minta rekomendasi. Yang lain, ayo segera. Supaya kita tahu sebenarnya seperti apa seharusnya kita menjadi guru. Kalau kita tidak ada di situ, kita juga tidak tahu apa yang perkembangan yang sedang dan sementara dilalui. Mungkin itu. Selamat Bapak Ibu yang berkenan hadir. Kita akan lanjutkan kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Suryani Palungan SPD selaku Kepala SD 036 Kampung Baru Kota Tarakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar tentang budaya positif, dan tak lupa juga kita
memanjatkan syukur karena kita masih diberi kesempatan. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena berkat dukungan beliaulah sehingga acara ini dapat berjalan. Kemudian kepada Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya masih bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif pada modul 1.4 budaya positif bersama saya Rosidah, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tarakan. Ya Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 ini merupakan konsep inti di dalam modul ini Bapak Ibu. Jadi memang di dalam modul ini lumayan banyak memang yang harus dipelajari. Kemudian sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya menyampaikan diseminasi ini yang pertama, ini merupakan aksi nyata kami yang memang harus kami sampaikan dan kami harus berbagi di masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya ingin berbagi karena apa yang kami dapatkan ini setidaknya bukan hanya saya yang menikmati, yang merasakan manfaatnya, tetapi juga Bapak Ibu, karena budaya positif ini memang harus sama-sama kita berkolaborasi karena memang harus diterapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, saya ingin kita bisa berbagi Bapak Ibu, ya. Jadi saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan berarti saya lebih bisa atau lebih tahu daripada Bapak Ibu, tetapi tujuan kita adalah untuk sharing. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan tentang budaya positif ini, kira-kira apa yang terbersit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Mungkin ada Bapak atau Ibu yang bisa memberi tanggapan budaya positif itu menurut Bapak Ibu apa ya? Ada mungkin yang bisa memberikan masukan? Perilaku yang baik. Oh ya, baik. Menurut Pak Amir ingin menambahkan? Ya, silakan Bu Terima Amir. kasih. Budaya positif karena negara kita termasuk Bhinneka Tunggal Ika beraneka macam suku bangsa yang ada di negara kita ini, dan mereka harus bersatu karena setiap daerah mempunyai budaya masing-masing. Yang inilah yang kita arahkan bagaimana mereka supaya tidak ada terjadi sesuatu apa yang tidak kita inginkan dan mereka maju dan anak itu bisa mengikuti perkembangan sesuai daerahnya masing-masing dan lebih maju, lebih meningkat lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Parmi, luar biasa sekali jawabannya, ya benar ya. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu, budaya itu artinya kan kebiasaan ya. Jadi ini kita akan menerapkan bagaimana sih budaya positif itu, seperti itu. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini kami mempelajarinya di dalam pendidikan kami selama 2 minggu. Mudah-mudahan 1 jam ke depan ini bisa tersampaikan. Ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, dari sekian konsep inti budaya positif ini, kira-kira di poin mana yang Bapak Ibu baru pernah mendengar? Yang lain mungkin sudah familiar ya. Nah, untuk yang mungkin ada poin-poin tertentu menurut Bapak Ibu, oh ini baru pernah didengar nih gitu. Kira-kira di poin yang mana Bapak Ibu? 8. Oh yang ke-8, segitiga restitusi. Sama Bapak Ibu, saya juga baru di pendidikan inilah baru tahu, oh ternyata ini namanya mungkin ini sudah pernah kita lakukan, tapi kita tidak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, ini konsep yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup atau tumbuhnya kekuatan dasar atau kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan materi ini, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan apa sih makna dari kata menuntun. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Menurut Bapak Ibu, menuntun itu apa ya? Oh iya, terima kasih Bu Eta. Benar sekali. Jadi menuntun itu artinya mengarahkan. Mungkin ada lagi yang lain? Ya. Ya. Tambahan lagi dari Bu Esta. Membawa. Jadi mengarahkan, membawa. Benar sekali ya. Jadi menuntun itu mengarahkan, membawa, membimbing. Ya, betul. Iya, benar sekali. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita ini diibaratkan sebagai petani. Sekolah kita adalah lahannya dan murid-murid kita adalah benihnya. Ketika kita menanam benih ya dengan lahan yang sudah baik, kemudian bagaimana si petani ini membuat agar benih-benih ini bisa tumbuh dengan baik? Pastinya harus diberi air yang cukup, kemudian mendapatkan pencahayaan yang baik, kemudian diberikan pupuk secara berkala. Nah, ini juga tanaman ini antara satu tanaman dengan tanaman yang lain pasti perlakuannya berbeda. Inilah bayangan kita kepada murid kita, Bapak Ibu. Ini nanti mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tugas kita adalah bagaimana murid kita itu nanti menjadi anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan yang ada di depan, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Jadi harapan kita nanti murid-murid kita itu dia mempunyai budaya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi harapannya nanti murid-murid kita itu bisa mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentu saja itu dengan bimbingan kita, karena tugas kita adalah menuntun mereka. Tetapi kita tidak mengubah dasarnya Bapak Ibu, karena sebenarnya anak-anak ini punya bakat masing-masing. Jadi kita hanya mengarahkan, membimbing, mendampingi, menuntun anak-anak tersebut. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa memberikan layanan terbaik kepada anak-anak, selain kita sebagai guru, juga dibutuhkan lingkungan yang positif. Bagaimana warga sekolahnya, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, dengan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik maka akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, inilah harapan kita, sehingga nanti dengan kerjasama kita dengan lingkungan yang baik maka akan tercipta sebuah budaya positif. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu memang bagaimana caranya kita mengontrol murid, tetapi ternyata di dalam perjalanannya terjadi miskonsepsi, ya, kita salah memahami. Di sini dikatakan bahwa ilusi guru itu adalah mengontrol murid. Nah, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, Bapak Ibu, ketika misalnya di dalam kelas ada anak murid kita yang melakukan satu kesalahan, pasti itu ada tujuannya. Nah, bagaimana cara kita supaya anak ini bisa kembali menjadi karakter yang baik? Apakah kita harus marah-marah? Iya, pastinya kita harus tahu dulu. Kita cari dulu apa akar permasalahannya. Karena selama ini, Bapak Ibu, setelah saya belajar di program guru penggerak, ternyata banyak sekali saya sadari bahwa banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Kalau misalnya selama ini ada anak-anak misalnya terlambat, ya pastinya kita harus tahu dulu. Kita cari dulu apa akar permasalahannya. Karena selama ini, Bapak Ibu, setelah saya belajar di program guru penggerak, ternyata banyak sekali saya sadari bahwa banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Kalau misalnya selama ini ada anak-anak misalnya terlambat masuk ke kelas, saya kadang-kadang kadang refleks, langsung marah seperti itu. Padahal ternyata ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita harus menanyakan dulu kenapa dia seperti ini. Pasti ada alasan. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Misalkan kita memberikan penguatan kepada anak-anak, kamu harus belajar nak, supaya nanti kalau kamu dapat nilai bagus, ibu akan memberikan hadiah kepadamu. Nah, si anak ini suatu saat belajarnya itu bukan karena memang dorongan dari dalam dirinya, tetapi karena ada imbalan yang dia harapkan, karena tadi mau diberi hadiah. Nah, itu adalah salah satu kontrol, jadi menjadi ilusi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika misalnya ada murid kita yang bersalah, langsung kita kritik, apalagi kita kritik di depan temannya, ternyata itu juga keliru Bapak Ibu. Karena sebagai murid sama seperti kita pendidik, dia punya rasa. Mungkin ada rasa malu kepada teman-temannya. Jadi bagaimana rasanya ketika dia bersalah, misalnya terlambat, kita di depan kelas langsung memarahi dia. Pasti nanti ada timbul rasa tidak senang, rasa tidak nyaman pada dirinya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada anak-anak. Ternyata ketika kita membuat seseorang itu merasa bersalah, terkadang kita membuat anak itu merasa bersalah dengan kata-kata kita, ya, dengan fisik atau psikis gitu ya. Ternyata itu merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi bukan malah membuat anak itu membangkitkan karakter yang baik, tetapi justru membuat dia gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Bapak Ibu, itulah tadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Baik, selanjutnya kita menuju kepada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, saya bacakan satu-satu ya Bapak Ibu. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata pada kenyataannya teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kadang begini, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan murid Bapak Ibu di dalam kelas, ini mengarah lagi kepada pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Jadi menurut kita sebelumnya bahwa murid-murid kita itu kebutuhannya sama. Ketika kita memberikan pelajaran, semuanya harus bisa, semuanya harus sama, standarnya sama. Ternyata
menurut teori kontrol, kebutuhan murid-murid kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bisa saja ketika kita melihat satu objek, menurut kita seperti ini, menurut yang satu seperti ini. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak Ibu, mulai mungkin dari sini kita bisa memahami bahwa apa yang ada di pikiran kita belum tentu sama dengan di pikiran orang, dan kita harus menerima itu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Si anak melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang sebenarnya. Ya, kita mungkin mengira, oh saya bisa mengontrol dia nih. Saya bisa mengatakan bahwa dia salah ini. Ternyata kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ternyata Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, di sini kita banyak belajar tentang teori kontrol ya, bahwa ketika kita berkolaborasi, ketika kita sependapat menciptakan pilihan-pilihan baru, maka akan terciptalah pilihan-pilihan baru. Jadi memang kolaborasi itu sangat banyak manfaatnya ketimbang kita melakukan sesuatu kegiatan sendiri. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah Bapak Ibu, ini jika kita kaitkan dengan murid kita, misalkan ada murid kita yang melakukan kesalahan, kenapa di situ dikatakan model berpikir menang kalah? Sebagai guru, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita ngejudge bahwa anak ini salah. Mungkin di posisi guru itu merasa menang, si anak kalah. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Maksudnya di sini, ketika anak-anak melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Jadi disinilah kita mencari solusi. Kenapa anak-anak ini melakukan ini? Kita cari solusinya. Kemudian si anak itu menemukan cara untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Nah, inilah yang disebut dengan model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Sama-sama menang karena antara guru dan murid itu saling berdialog. Menyampaikan, si anak menyampaikan kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian si guru juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh si murid. Ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan disiplin diri, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang tinggi sehingga mereka berperilaku ya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi motivasi dia melakukan sesuatu itu memang berasal dari dalam dirinya, merupakan motivasi intrinsik, bukan karena dorongan, bukan karena pengaruh dari gurunya, bukan karena ekstrinsik. Ya, jadi memang benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Dan inilah harapan kita Bapak Ibu. Ketika budaya positif sudah kita terapkan di sekolah, maka harapan kita semua siswa itu melakukan budaya positif itu sesuai nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya, bukan karena sesuatu, bukan karena misalnya takut, bukan karena dorongan dari gurunya, ya, atau mungkin di sekolah kita memang ada aturan, tetapi anak-anak mematuhi aturan itu memang sesuai dengan motivasi yang ada dari dalam dirinya. Berikutnya,
tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dari tadi saya sebutkan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, nilai-nilai kebajikan itu yang mana sih? Nah, ini beberapa institusi atau organisasi pendidikan, mereka telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan ini sudah disepakati secara bersama-sama. Jadi ini terlepas dari agama, suku dan ras, Bapak Ibu. Jadi di sini semua agama, semua suku ini sudah sependapat bahwa inilah yang harus dicapai dari murid-murid kita. Nah, salah satunya profil belajar Pancasila ini memang yang diharapkan untuk anak Indonesia mewujudkannya, Bapak Ibu. Ya, ada 6 dimensi tadi itu. Kemudian ada lagi organisasi pendidikan yang lain, yaitu PYP. Nah, mereka berharap bahwa muridnya mempunyai sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Semua hal-hal positif ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ini dari 9 pilar karakter. Nah, hampir sama Bapak Ibu isinya. Bagaimana cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kemudian suka menolong, percaya diri, kreatif, kemudian adil, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya Bapak Ibu, hampir sama sebenarnya isinya. Semua mengharapkan murid-muridnya itu memiliki karakter, memiliki nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, sama dengan yang tadi, ini dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup yang diharapkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lalu, bagaimana dengan pedulinya? Kepeduliannya diharapkan mereka bisa bekerja sama, berani, kemudian keingintahuan, sabar, teguh hati, hormat, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, kemudian bertanggung jawab dan persahabatan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, juga diharapkan murid-murid itu memiliki empati. Bagaimana suara hatinya, bagaimana kontrol dirinya, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, inilah Bapak Ibu dari Virtus Project. Nah, kita bisa lihat bersama-sama banyak sekali harapan kita yang bisa nanti menjadi nilai-nilai kebajikan bagi murid kita. Sehingga nanti karakter murid kita itu memang sudah benar-benar memiliki budaya positif Bapak Ibu. Ya, peduli, rajin, kemudian percaya diri, belas kasih, tenggang rasa, gotong royong, harga diri, rendah hati, dan masih banyak lagi. Jadi hampir sama dari beberapa organisasi, institusi yang saya sebutkan di atas tadi, hampir sama menyebutkan bahwa proyek nilai-nilai kebajikan itu seputar itu, tanggung jawab, mandiri, bersyukur, ya, hampir sama ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, nah ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu? Sandang, pangan, papan. Terima kasih Dek Lisa. Iya. Yang lain lagi mungkin Bapak Ibu, yang lain ada yang bisa menambahkan? Apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Iman dulu terutama. Iman. Nah, habis itu menuju ketakwaan kepada Tuhan yang tadi, terus habis itu baru kebutuhan kita baik kebutuhan primer maupun sekundernya, ibaratnya kebutuhan fisik maupun
Baik. Berarti yang pertama kebutuhan spiritualnya Bu ya. Kemudian primer sekundernya. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lanjut lihat slide yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata di sini sudah dipetakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, sama yang disebutkan tadi ya. Nah, Bapak Ibu, ini misalnya di dalam kelas kita, ini biasanya sering kita alami ya. Ada misalnya murid kita ketika masuk kelas, kita mulai mengajar, dia sudah mulai tidur-tiduran, dia mengantuk. Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan murid kita seperti itu, Bapak Ibu? Kita tanya dulu kepada Tanya dulu. Karena setiap anak ada masalah masing-masing di dalam rumahnya ya. Karena mungkin dia terlalu larut malam ke apa, kalau perlu orang tuanya kita dekati dulu, kita tanyakan apa masalahnya di rumah itu, kebiasaan anak itu. Dan ada juga karena dari penyakit, ada juga. Jadi kita harus tahu sebelumnya anak itu masuk sekolah, kan kita mesti mengumpulkan orang tua kan. Kita biasanya kan menulis, kita sendiri kalau mau ada pelatihan kan kita menulis. Kayak saya, kalau mau seperti mau LPG itu kan kita tulis, oh saya tidak tahan melek malam, tidak mau melek terlalu, saya suka tidur, itu kan saya ucapkan sendiri. Iya, baik. Saya sendiri. Iya, baik. Itu harus tahu dulu sebelumnya. Iya, terima kasih Bu Pami. Berarti menanyakan alasan ya, kenapa anak tersebut melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, si murid kita tadi melakukan itu, dia tidur di kelas, kemudian atau mungkin dia terlambat, mungkin ada salah satu kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Iya, biasanya orang ketika salah satu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, biasanya dia bisa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu. Jadi berarti anak tadi ada masalah dengan kesehatannya misalnya. Berarti ini terkait dengan kebutuhan bertahan hidupnya yang perlu kita lihat. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar yang kedua. Jadi anak-anak kita itu ingin sekali disayangi, diterima, kemudian dia mau bisa bekerja sama dengan temannya, menjadi bagian dalam kelompok, dan dia bisa berbagi. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya ada anak-anak yang di dalam kelas, dia itu menyendiri, tidak ingin bersama-sama dengan temannya, kita harus cari tahu lagi. Mungkin saja ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Jadi di sini harga diri Bapak Ibu. Dia ingin diakui, didengar, keinginan untuk ditanggapi. Dan biasanya seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya terkait dengan penguasaan, biasanya dia ingin menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu, kadang kita melihat ada murid kita seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, di sini anak-anak itu biasanya mandiri, dia suka mencoba hal-hal baru, memiliki pilihan, mampu mengontrol dan mengendalikan diri. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak itu suka bermain, tertawa, gembira. Berarti ketika di dalam kelas dia suka bermain, dia suka tertawa, dia gembira bersama teman-temannya, berarti dia memenuhi kebutuhan dasarnya pada kesenangan. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, selanjutnya sudah sebelum berlanjut saya tanya. Baik. Itu tadi untuk anak-anak ya. Iya. Semua kalau sudah terpenuhi, pasti ada kekurangannya dan kelebihannya anak itu ya. Betul. Kita tahu dari segi rumah tangga dan orang tuanya, latar belakang mereka ada atau tidak itu ada masalah ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita sendiri aja yang tua sosok seperti itu gitu loh. Bagaimana kalau kita memecahkan masalah seperti ini kalau bagi orang tuanya sendiri? Kalau orang tua anak yang memiliki masalah seperti itu, biasanya dari orang tua kan gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu sebagai pendidik, maka yang kita lakukan adalah berkomunikasi. Komunikasi itu penting Bapak Ibu, karena jangan sampai kita menduga-duga, oh anak ini melakukan ini pasti karena orang tuanya seperti itu. ya. Jadi kita harus memanggil orang tuanya, kita komunikasikan baik-baik. Jadi jangan kita langsung ngejudge bahwa oh kamu ini seperti ini, tanpa kita mencari informasi dulu dari orang tuanya. Jadi yang terpenting bahwa kita menjalin komunikasi. Ya seperti itu ya Bu Parmi. Ya,
Kemudian kita lanjutkan untuk motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, manusia itu berperilaku ada motivasi yang mendasarinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, salah satu contoh misalkan murid kita ya, yang kita harapkan sebenarnya muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya, tetapi anak-anak ini misalnya pergi sekolah. Apakah dia pergi sekolah kemudian datang tepat waktu? Itu apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ya, ini adalah motivasi perilaku yang paling rendah. Ya, jadi dia melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi juga sempat di awal saya kasih contoh ya. Misalnya begini, saya menyuruh seorang murid untuk memberikan sesuatu. Setelah dia memberikan sesuatu, kemudian saya memberikan imbalan. Misalnya uang lah, begitu ya. Nah, kemudian karena anak ini tahu setiap saya menyuruh dia, saya pasti memberikan uang. Besok saya suruh dia pasti mau. Tetapi belum tentu kalau ada guru yang lain menyuruh dia, belum tentu dia mau. Karena mungkin dia tahu kalau guru yang ini menyuruh tidak ada imbalannya, tidak ada penghargaan buat dirinya. Dan jadi itu menjadi motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, ini yang diharapkan Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dia menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena ketidaknyamanan atau hukuman, bukan karena imbalan atau penghargaan diri. Jadi nilai-nilai itu memang muncul dari dalam dirinya, memang motivasi dari dalam dirinya. Jadi inilah yang diharapkan sebenarnya. Jadi semoga kelak juga murid-murid kita memiliki perilaku yang sesuai dengan yang ketiga ini. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal ya di dalam motivasi tadi itu. Ini lanjutannya, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada restitusi. Nah, dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, yang direstitusinya ini, nah restitusinya ini yang baru kita dengar sama-sama Bapak Ibu. Nah, kalau untuk hukuman ini tanpa sadar memang ini terjadi refleks ya Bapak Ibu. Ketika misalnya tiba-tiba ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita refleks menghukum. Nah, hukuman ini biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Bisa diberikan dengan fisik atau psikis, dengan verbal, dengan kata-kata kita. Dan ini biasanya bersifat satu arah, hanya dari guru. Jadi si murid adalah penerima. Nah, bagaimana dampaknya bagi anak-anak? Ternyata ini membuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang Bapak Ibu buat anak-anak. Dan dia itu mengingat terus. Kita mungkin bisa mengingat ketika kita masih sekolah dulu, ketika kita diberi hukuman, sampai sekarang kita masih ingat. Termasuk saya, waktu itu saya pernah disuruh nyanyi kelas 4 SD, disuruh nyanyi di depan, dan itu yang pertama maju, tetapi gurunya tidak memberitahu. Langsung saja disuruh maju, instruksinya tidak jelas, lagu apa yang mau dinyanyikan. Nah, waktu itu saya berdiri, saya juga tidak berani bertanya kepada guru tersebut, lagu apa yang mau dinyanyikan, karena rasa takut ya, takut sama guru waktu itu. Lah tiba-tiba teman-teman saya riuh, rame, menertawakan saya. Saya mulai menangis waktu itu. Dan sampai sekarang itu masih saya ingat. Lalu saya disuruh keliling lapangan, gara-gara tidak bisa nyanyi, keliling lapangan. Nah, ternyata Bapak Ibu, hukuman ini dampaknya dalam jangka waktu yang panjang. Itu akan diingat, walaupun kita sudah tua mungkin masih kita ingat. Walaupun mungkin rasa dendam tidak ada, tapi untuk mengingat pasti ada. Kemudian konsekuensi. Nah Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini sudah terencana, disepakati bersama-sama. Murid pada posisi tidak nyaman, guru memonitor murid. Nah, kalau konsekuensi misalnya gini, kita sudah sepakati bahwa ketika ada anaknya yang terlambat masuk sekolah, misalnya 15 menit dia terlambat, kemudian misalnya kita memberikan waktu 15 menit untuk dia belajar sendiri. Itu namanya konsekuensi. Nah, bagaimana dampaknya buat anak-anak? Ini tidak nyamannya untuk jangka waktu pendek, karena setelah dia melakukan kesalahannya tadi sudah dia perbaiki dengan menambah waktu 15 menit, setelah itu kan selesai. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman.
Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kita lihat Bapak Ibu dampaknya buat anak-anak. Ini menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan karena kita di sini berkomunikasi. Kita tidak langsung memberikan hukuman, kita tidak langsung menyuruh anak-anak untuk melakukan konsekuensi dari kesalahan yang dia perbuat, tetapi kita berdiskusi dulu, mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah posisi kontrol kita. Ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, kira-kira di posisi manakah kita? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah manajer bagi murid-murid kita? Sebagai teman, baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Pemantau dan manajer. Oh, pemantau dan manajer, Ibu Parmi. Oleh. Kalau saya nggak pernah mengutuk. Baik, kalau saya ya, pembuat rasa bersalah pernah, sebagai teman juga iya, pemantau juga iya, manajer juga iya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, sebagai penghukum, ketika seorang guru misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti itu berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Iya. Ya, ketika dia berceramah, menunjukkan rasa kekecewaan mendalam kepada muridnya, berarti dia berada di posisi pembuat rasa muridnya bersalah. Nah, di sini kita menggunakan hubungan baik dan humor, murid akan tergantung pada guru itu. Nah, itu berarti posisi kita berada pada posisi sebagai teman. Kemudian, yang keempat, mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berarti itu kita berada posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir, inilah yang diharapkan bagi kita Bapak Ibu. Kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Kita berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, kemarin-kemarin kan sering tuh kita pasti posisi kita tuh ada yang sebagai penghukum ya. Ya. Nah, saya berharap setelah kita mengetahui ternyata posisi kontrol itu ada 5, kita bisa mulai. Memang secara langsung untuk berubah itu butuh waktu Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti ya, kita pasti bisa melakukan yang terbaik buat murid-murid kita, karena kita diharapkan bisa memberikan menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman buat murid-murid kita. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, sebagai penghukum kita bisa melihat kata-katanya dari cara dia berbicara, kemudian kalimat yang dia gunakan. Lihat sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kemudian kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, Bapak Ibu, itu ternyata posisi sebagai penghukum. Kita bisa mencermati kalimat-kalimat yang ada di situ ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah Bapak Ibu, dari kalimat yang digunakan untuk membuat rasa bersalah ini tidak sekeras pada kalimat yang sebagai penghukum. Iya, kita lanjutkan berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kita lihat kalimatnya. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, pertanyaannya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu kalau kita memiliki posisi kontrol sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Jadi dari kalimat-kalimat yang kita gunakan, kita sudah pasti bisa membedakan apakah ini sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ataukah sebagai pemantau. Nah, kita lihat di posisi yang terakhir. Nah, ini sebagai manajer. Kita perhatikan kata-katanya. Apa yang kita yakini? Maksudnya di sini
Bapak Ibu, bukan yang kita yakini tentang agama kita ya, bukan keyakinan yang berhubungan dengan agama, tetapi kembali kepada keyakinan kelas. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya kita membuat keyakinan kelas. Ketika anak-anak melakukan kekeliruan, kesalahan, kita bisa mengingatkan tentang keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak-anak itu diberi solusi, Bapak Ibu. Ditanyakan, kemudian nanti anak-anak itu mengutarakan apa yang dia harus lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini posisi kita sebagai manajer di sini. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Posisi kontrol. Berada di posisi manakah kita? Kita perhatikan kalimatnya. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, apakah ini sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuku, sebagai manajer, ataukah pembuat rasa bersalah? Menurut Bapak Ibu? Itu membuat rasa bersalah kepada anak. Oh, pembuat rasa bersalah. Baik, kita lihat jawabannya. Iya, ternyata sebagai penghukum Bapak Ibu. Terlambat lagi. Terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Nah, ya, kapan sih bisa datang tepat waktu? Ternyata itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Si gurunya sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, gurunya sambil tersenyum-senyum. Nah, sebagai apa Bapak Ibu? Wah, kompak nih sebagai teman. Kita lihat. Ya, ternyata benar. Ya. Iya, ini ternyata posisi kontrol kita sebagai teman. Kita lanjutkan lagi. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Wah, sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, ternyata benar. Pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian posisi kontrol berikutnya. Kita lihat lagi kalimatnya. Kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Sebagai apa Bapak Ibu? Iya, sebagai pemantau. Tepuk tangan dulu. Ternyata masih semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat lagi yang berikutnya. Iya, jadi terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer luar biasa. Iya, ternyata iya. Semua jawabannya benar ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu terkait dengan sekarang ini kita baru masuk minggu pertama ya. Nah, jadi sudah selayaknya kita membuat keyakinan kelas. Tapi saya yakin mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, pertanyaannya begini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban. Kalau peraturan itu harus dilakukan dan kita yang menentukan, kita itu. Tetapi kalau keyakinan kan dari anak-anak timbul rasa sendiri mengungkapkan apa yang mereka mau dari kita sendiri. Betul. Terima kasih Bu Ani, jawabannya luar biasa ya, benar sekali ya. Jadi kalau peraturan itu ya, kalau peraturan itu biasanya yang dibuat sudah dibuat. Ya. Nah, kemudian muncul lagi nih pertanyaan. Apa perbedaan keyakinan, kemudian peraturan dan keyakinan kelas? Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat dulu ya. Mengapa ada peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kenapa kita harus menggunakan helm? Demi keselamatan dan keamanan Ya. sesuai dengan aturan lalu. Iya, untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pada saat pandemi kita harus menggunakan masker? Karena kita untuk mencegah supaya tidak terjadinya apa itu yang virus Droplet, ya. Virus Untuk kesehatan ya Bapak Ibu ya. Nah, keselamatan dan kesehatan adalah nilai-nilai yang bersifat universal.
tak terbatas suku, ras, dan agama. Sama seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, saya bacakan bahwa ada beberapa organisasi dan institusi pendidikan yang sudah mengakui itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak terbatas suku, ras, agama. Jadi masalah pengendara motor yang harus menggunakan helm tidak misalnya harus orang Jawa saja, tidak harus orang ini saja, tidak yang beragama ini, tapi semua lintas suku, agama, ras ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai ini diyakini ada orang Kidung, ada Jawa, Batak, Toraja, Bugis, NTT, meski berbeda latar belakang, kemungkinan besar akan tetap sepakat bahwa jika memakai helm saat mengendarai motor akan lebih aman dan terjamin keselamatannya. Nilai-nilai yang diyakini akan membuat seseorang memiliki motivasi internal. Dengan begitu, ia tak akan sekedar menjalankan peraturan Bapak Ibu. Jadi ini memang benar-benar diyakini dari dalam dirinya. Motivasi itu muncul memang dari dalam dirinya. Bukan karena misalnya takut nanti pakai helm itu karena takut ditilang oleh polisi. Tetapi dia menyadari bahwa itu untuk keselamatan dirinya. Kemudian dia memakai masker. Memakai masker itu dia sadari bahwa itu untuk kesehatan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga buat orang lain. Jadi memang benar-benar dia meyakini itu yang harus dia lakukan. Baik, selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu, perbedaan peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas. Saya juga di sini memang baru memahami bahwa peraturan itu adalah regulation, petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Kesepakatan kelas dibentuk secara bersama oleh guru dan siswa di dalam kelas, baik di kelas nyata maupun di kelas virtual. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, bukan hanya tentang harapan murid terhadap gurunya, serta harapan guru dan murid, tetapi juga pada proses pembelajaran yang berlangsung. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini disusun oleh guru dan murid, bukan oleh gurunya sendiri, ya. Ya. Kemudian kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, inilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Selanjutnya, nah ini pembentukan keyakinan, ya bisa juga ada keyakinan sekolah yang biasa sudah kita lakukan, yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan dia lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan yang telah kita buat dari waktu ke waktu. Berikutnya, nah Bapak Ibu, inilah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi mempersilakan murid kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas kita. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid. Nanti bisa kita tempel misalnya menggunakan post-it, ya, yang bisa dilihat hasil curah pendapat itu oleh semua murid. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Biasanya anak-anak itu Bapak Ibu ya, dia sudah terbiasa dengan menggunakan kata-kata tidak kelas, dan itu merupakan kalimat negatif. Di sini ada contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian kalimat positifnya ini Bapak Ibu sudah diubah ya, tidak ada lagi kata jangan di situ, tetapi sudah diubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian berikutnya, tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin kita sudah mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana sudah berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai-nilai
kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan yang sudah kita buat bersama. Berikutnya, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ini berada di bawah satu payung keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Biasanya kan anak-anak itu ketika disuruh menulis, biasanya ada beberapa anak yang sama isinya. Nanti itu kita rangkum menjadi satu. Kira-kira dia masuk di nilai kebajikan yang mana? Kalau misalnya dia misalnya tidak mencoret-coret dinding, tidak membuang sampah sembarangan, berarti itu bisa kita tarik menjadi saling menjaga kebersihan. Ya Bapak Ibu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan saja. Bila mana terlalu banyak, maka mereka mungkin akan sulit mengimplementasikannya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, lalu menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid-muridnya. Selanjutnya kita lekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Jadi ketika misalnya keyakinan kelasnya sudah jadi, sudah kita buat, kita tempel di satu tempat yang gampang dilihat oleh murid-murid, sehingga ketika ada yang misalnya melakukan kesalahan, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita bisa bacakan kembali. Ya, selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini tadi yang menjadi hal baru ya bagi kita ya. Udah sidang tanya dulu yang mumpung ingat ini. Iya. Balik ini. Saya tanya, untuk keyakinan kelas tadi, apakah itu dibuat baru masuk sampai 1 tahun? Kalau seandainya saat kita belajar ada mengalami perubahan dalam waktu sekian bulan, apakah perubahan kelas, keyakinan kelas itu bisa dirubah? Bisa berubah, Ibu. Bisa. Iya, bisa. Jadi kita melihat kondisi. Kalau misalnya itu belum tertuang dari kesepakatan keyakinan kelas yang kita sudah buat, ternyata itu belum termasuk di situ. Nanti kita bisa tambahkan. Boleh, iya boleh. Karena dia bisa menyesuaikan kondisi, sewaktu-waktu bisa berubah. Iya. Baik. Nah, apakah segitiga restitusi itu? Nah, ini cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita menangani satu permasalahan anak, ya, ternyata kita harus melihat ada tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita panggil anak-anak, kita tanyakan, ya, misalnya saya ambil contoh, ada satu murid yang terlambat, kita persilakan saja dia masuk, supaya dia bisa mengikuti pembelajaran. Nah, setelah itu, misalnya setelah pulang atau ada waktu yang pada hari itu juga kita panggil anak tersebut. Kemudian, nah, di sini ya, kita bisa tanyakan, kita bisa mengatakan begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita tanyakan Bapak Ibu, apa alasan dia melakukan kesalahan? Kemudian cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di sini kita berbincang-bincang dengan dia, kita berkomunikasi dengan anak tersebut. Kemudian yang ketiga, nah inilah manfaat dari kita mempunyai keyakinan kelas tadi. Kita menanyakan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dan nanti si anak ini biasanya dia menyampaikan, oh iya Bu, saya harusnya begini. Jadi tanpa kita menghukum, tanpa kita membuat dia merasa bersalah, dia sendiri yang menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Salah satu contoh misalnya begini, ada murid kita yang pada saat ulangan dia menyontek kepada temannya. Nah, di dalam keyakinan kelas kita sudah mengatakan harus jujur, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika ulangan itu dia menyontek. Nah, kita tahu, tapi
jangan langsung dimarahin pada saat dia ulangan. Bisa jadi mungkin dia langsung stop, tidak akan mengerjakan lagi ulangannya karena mungkin kaget dengan gurunya. Ya, jadi seharusnya biarkan dia selesaikan. Dia selesaikan bersama teman-temannya, kemudian kita panggil dia. Kita tanyakan alasannya. Kamu tadi nyontek sama temanmu? Bisa jadi. Nah, kita tahu, tapi jangan langsung dimarahin pada saat dia ulangan. Bisa jadi mungkin dia langsung stop, tidak akan mengerjakan lagi ulangannya karena mungkin kaget dengan gurunya. Ya, jadi seharusnya biarkan dia selesaikan. Dia selesaikan bersama teman-temannya, kemudian kita panggil dia. Kita tanyakan alasannya. Kamu tadi nyontek sama temanmu? Bisa jadi dia tidak mengaku. Tapi kita tetap bilang, tadi Bu Guru lihat kamu menyontek sama temanmu. Nah, mungkin lambat laun dia akan mengaku, Bapak Ibu. Nah, kita tanyakan, apa alasanmu tadi? Kenapa kok bisa menyontek? Dia pasti bilang, oh iya Bu, tadi malam saya tidak belajar karena saya main game. Nah, setelah itu kita tanyakan, kamu masih ingat keyakinan kelas kita harusnya seperti apa? Ya harus jujur Bu, harus belajar dengan rajin. Ya mungkin dia menjawab seperti itu. Nah sekarang kita tanyakan, kalau kamu sudah tahu seperti itu, kira-kira solusi apa yang harus kamu perbuat agar ini tidak terulang lagi? Nah kita sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini tidak merasa tertekan. Jadi kita bersama-sama mencari solusi. Dan kembali kepada tadi, tidak ada kalah menang, tapi yang ada menang-menang. Ya Bapak Ibu ya. Nah berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Sama-sama, ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Permisi Bu. Ya. Setengah 8. Silakan Juan. Juan tahu kenapa Bu Guru mengambil Juan di sini? Karena terlambat. Iya, benar. Tadi Juan berangkat ke sekolah di berapa? Jam 7.15. Jam 7.15. Juan tahu tidak? Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15 kita. Kalau Juan dari jam 7.15, sedangkan kita masuknya jam 7.15. Apakah Juan sudah datang tepat waktu? Oh, tidak ya Nadia? Baik. Iya, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang wajar Juan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan dan terlambat ke sekolah sehingga juga terlambat masuk ke kelas. Tapi maksud Bu Guru mengambil Juan di sini bukan mau mencari kesalahan Juan, tapi kita bersama-sama cari solusinya supaya Juan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, sekarang Ibu mau tahu pasti Juan punya alasan kenapa datang terlambat hari ini. Karena siang. Bangun kesiangan. Kenapa kok Juan bisa bangun kesiangan? Oh, main game. Berarti karena main game tidurnya kemalaman. Oh ya, baik. Sehingga jadi terlambat datang ke sekolah ya. Karena main game, kemudian tidurnya malam sehingga membuat Juan terlambat datang ke sekolah. Lalu datang ke sekolah terlambat. Apakah itu sudah memenuhi kriteria kita ya Juan? Belum. Iya. Tapi sudah menambah kriteria kelas ya? Nah, kalau dia masih ingat kriteria kelas kita, Datang tepat waktu. Masuk kelas itu. Juan sudah ingat dengan kegiatan kelas kita. Lalu, Guru tanya lagi nih, apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat? Nah, ini Bapak Ibu solusi yang dibuat oleh anak. Wah, luar biasa. Mengurangi main game. Selain itu ada lagi Tidur tepat waktu. tidur tepat waktu. Itu yang penting. Kalau mama untuk membangunkan adik-adik supaya tidak terlambat lagi. Oh, besok berarti besok
Berikut ini merupakan respon siswa setelah dilakukan langkah-langkah restitusi. Saya Ella tadi sudah menyuntik waktu ulangan. Setelah guru memanggil saya sadar kesalahan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Terima kasih Bu Rosida yang sudah membimbing dan menuntun saya. Terima kasih Bu Rosida. Terima kasih Bu Guru tidak memarahi saya berjanji tidak terulang lagi. Demikian penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari permasalahan yang dihadapi anak tadi, kita sudah lihat videonya. Salah satunya adalah ketika seorang anak terlambat masuk sekolah, kemudian kita panggil, kemudian dia sudah mulai mulai tenang. Kemudian kita tanyakan solusi apa yang kira-kira bisa dia lakukan. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tetapi dia sendiri. Oh, saya harus begini. Oh iya Bu Guru, saya terlambat karena semalam saya sudah bermain game. Nah, bagaimana caranya supaya besok kamu tidak terlambat lagi? Dia mencari solusi sendiri. Saya tidak akan bermain game sampai larut malam. Saya cepat tidurnya. Kemudian saya bisa juga menambahkan, oh iya, bisa nanti diingatkan oleh orang tuamu supaya kamu tidak terlambat lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan ini kepada murid-murid kita, supaya kita bisa menciptakan sekolah kita yang memang benar-benar aman dan nyaman buat anak-anak kita, dan terlaksananya sekolah ramah anak ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, memang perlu tekad yang kuat dan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif. Semoga saja kita sebagai pendidik mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol kita sebagai seorang among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif saya hari ini. Terima kasih atas dukungan Ibu Kepala Sekolah, atas partisipasi teman-teman. Semoga kita bisa terus bekerja sama, bisa berkolaborasi, menciptakan murid-murid kita menjadi insan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Notar dan Ibu Rosida, semoga apa yang diberikan hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua, terutamanya di 8 konsep inti tadi: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Terakhir mungkin kata penutup dari Ibu Kepala Sekolah. Iya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua CGP kita di sini sudah memaparkan materi, berbagi praktek baik kepada kita tentang bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama dalam kegiatan khusus belajar mengajar. Ada banyak ilmu yang saya dapat. Ya, saya juga pasti Bapak Ibu di PMN juga ada. Pernah saya ingat Ibu sekarang ngomong ke saya, Ibu pernah lihat nonton ini Bu, budaya positif? Ya, disiplin positif ya Bu. Ya, di sana juga tentang hukuman cerita, ya, sanksi dan sebagainya. Makanya itulah bagusnya ketika kita sering-sering membaca buku, sering menonton video yang ada di PMN. Karena ini karya teman kita nanti ini Bapak Ibu akan juga kita nonton kemudian di PMN juga. Jadi apa yang dilakukan itu akan muncul di sana jika itu diunggah, dan itu masih melalui kurasi. Kalau lulus kurasi akan terbit di PMN. Itu ya. Kemudian
sekali lagi saya menghimbau kepada kita, ada tadi saya bagi di WA grup untuk silakan bergabung bagi Bapak Ibu yang mau. Saya berharap Bapak Ibu yang muda-muda terutama untuk bergabung di situ mengikuti saja seleksi. Kita masuk seleksi kan kita tidak tahu ini tahap-tahap lagi yang mau dilalui. Ya, harapan kita lolos. Janganlah kita mengatakan nanti kalau saya jadi guru penggerak banyak tugas saya, banyak ini, berarti saya diundang ke sekolah lain. Tidak, guru penggerak terjadi perubahan di dalam pembelajaran. Kalau tidak di lingkungan sekolah secara utuh, di dalam kelas Bapak Ibu, seperti Bu Rosida, kalau Bu Rosida belum bisa membagikan ke kelas-kelas lain, di kelasnya setidaknya ada perubahan, gitu ya. Sama kita dengan sekolah penggerak. Saya merasa bahwa saya dulu mau menggerakkan teman-teman di sini, baru saya bisa keluar seandainya ada yang meminta saya untuk menjadi narasumber. Atau teman-teman Bapak Ibu yang sudah dekat di HT bisa saja menjadi narasumber di luar. Tapi mari kita fokus di rumah kita dulu. Kalau rumah kita sudah berhasil, orang di luar sudah bisa baca kalau kita sudah berhasil. Mengenai tadi pernyataan Ibu Parmi bahwa apakah itu kesiapan sekolah dalam mengikuti ini? Zaman berubah, maka kita harus siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Itu kalau harus dari hati kita mengatakan harus siap. Kita tidak boleh menengok ke belakang, harus siap dan berjuang berusaha bersama. Iya. Tentang fasilitas, tinggal kita menurut teori Bapak Ibu, ruangan belajar itu tidak seharusnya di dalam kelas, boleh di luar kelas. Cari tempat yang nyaman. Begitu juga ketika melaksanakan asesmen non-kognitif misalnya, tidak selamanya harus dipanggil satu-satu. Coba cari di tempat mungkin yang lebih nyaman jika duduk-duduk di luar sambil kita berkomunikasi. Kita yang BK tidak semestinya harus dalam keadaan yang elit. Karena di tempat-tempat lain mereka juga berhasil, padahal fasilitas sarana mereka lebih itu daripada kita. Kita ini masih sudah bertingkat-tingkat. Bagaimana dengan yang di pelosok dengan hanya kayu, dengan rumah-rumah saja, tapi mereka juga bisa berhasil melakukan pembelajaran di sana. Ya, saya kira begitu ya. Walaupun permintaan mungkin Bu Parmi lebih bagus lagi jika itu memungkinkan. Tetapi kalau itu belum, mari kita mencari strategi dalam pembelajaran, bukan hanya di dalam kelas, di luar kelas pun boleh. Nah, terutama kalau ada bermasalah, diajak sana ya diajak sana. Saya kira begitu mungkin dari saya. Kita akan lanjut, ini akan sholat, di jeda sholat Bapak Ibu. Kemudian jam 1 kita kembali melanjutkan untuk kegiatan modul ajar. Ini lagi yang terpenting Bapak Ibu, karena ini akan dimulai sudah minggu depan. Bapak Ibu sudah mengajar, setidaknya modul ini sudah ada bayangan. Untuk satu pertemuan sudah bisa Bapak Ibu membuatnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jam 1 kita kembali. Silakan dulu kita istirahat. Yang sholat silakan sholat. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Nanti Bu Guru akan memperlihatkan gambar-gambar ini. Nah, kita sepakati ya supaya nanti ini menjadi perilaku yang baik di kelas kita. Ya, bisa memperhatikan, bisa melihat gambar yang Bu Guru tunjukkan? Bisa. Ini gambar apa ya? Oke, betul. Orang atau murid yang sedang terlambat masuk sekolah. Ya, dia terlambat masuk sekolah. Nah, apakah bisa ditiru seperti ini? Tidak. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terlambat ke sekolah? Harus cepat datang dari rumah saudara ke sekolahnya bisa tepat waktu. Kalau kita tepat waktu berarti itu namanya kita sudah disiplin. Ya. Kemudian kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Nah, gambar apakah ini? Oh iya, temannya sedang berdoa, dia tidak berdoa.
Padahal seharusnya bagaimana? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya, baik. Berikutnya kita lihat lagi gambar ini. Apa ini? Gambar apa ini? Oh, orang yang mengejek temannya. Berarti ini perilaku yang mengejek itu baik atau tidak? Sopan atau tidak? Bagaimana seharusnya kita? Harusnya sopan dan baik. Ya, sopan santun. Oke. Kemudian lihat lagi nak gambar berikutnya. Gambar apa kali ini? Ya? Gambar sedang membersihkan. Tetapi ada satu anak. Apa yang dia lakukan? Ya, apakah dia membantu temannya? Seharusnya kita saling membantu. Harus saling bekerja sama. Baik, sudah lihat gambarnya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ini. Gambar apa ini? Oh, seorang anak yang tidak mendengarkan ketika gurunya menjelaskan pelajaran. Bisa ditiru ini? Tidak. Seharusnya bagaimana? Iya, seharusnya mendengar ketika guru menjelaskan pelajaran ya. Ini bisa dilakukan? Tidak bisa? Oh, bisa. Jadi, ketika guru menjelaskan pelajaran harus didengar. Kemudian yang berikutnya, gambar apa ini? Gambar? Ya, gambar kelas yang kotor. Kalau melihat kelas yang kotor, apa yang harus dilakukan? Harus dibersihkan. Ya, ini kelas yang berantakan ini. Jadi kalau melihat kelasnya berantakan, kelasnya kotor, maka tugas kita adalah bersihkan. Paham semuanya? Baik anak-anak, tadi Bu Guru sudah membagikan gambar-gambar kepada kalian masing-masing ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan menempelkan, menurun kalian dari gambar itu mana yang bisa kita lakukan, mana yang di situ perilaku yang baik nanti bisa kita terapkan menjadi kesepakatan kelas kita ya. Baik, dari kelompok 2 dulu. Ayo, boleh Asifa maju dulu Asifa. Asifa silakan menempelkan di depan sini nak. Di sini, tempelkan sini nak. Tempelkan di depan. Oke. Sekarang silahkan yang ini nak, maju sayang, maju. Oke, sekarang silahkan tempel ke depan. Ya, yang sudah nempel silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, silahkan tempel yang rapi ya. Kemudian, ya, Apika maju nak, Apika maju. Silahkan menempelkan ke depan. Oke, ya. Ini sudah ya, tadi sudah ditempel-tempel. Yang mana yang cocok nanti akan kita
buat kesempatan kelas. Saya Diovini Langkat. Saya Abdilia. Kenalkan nama saya Kenzi.